Kayaknya dinas iki suasananya enak banget ya. Anu, apa jenengane? Nang sore-sore nang pinggir kali gitu loh mas. Kan enak banget loh mas. Kira-kira apa ki ya sing jadi pembahasan? Wingi selenting-selenting kayak pada ngomong ya. Sorot Nuswantoro tau muncul nang dibahas sih ya mas. Kepriwe jajal. Yo nek nang apa nang dalanannya lah kesorot mas. Kita bukan lenyap bro, kita senyap bro. Bukan lenyap tapi senyap. Betul Gitu. nggak? Ya punya ya ciri khas masing-masing. Terutama dalam media ini kan ada yang namanya corak tersendiri. Nah, Sorot punya cara tersendiri dalam ruang siarnya, dalam ruang pemberitaannya kan punya corak sendiri. Ya kan? Asik lagi itu kita bercerita tentang pengalaman-pengalaman selama melakukan giat reportase. Picture ya. Ya, terutama teman-teman kan banyak nih yang dijumpai di lapangan, kita sharing itu aja gitu loh. Ya, jadi untuk para pemirsa semuanya bahwa Sorot Nuswantoro sebenarnya saat ini sedang dalam proses pengembangan namun di luar Jawa. Kebetulan koordinator nasional kami sedang membangun saat ini di daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan yang sudah terbangun saat ini Jawa Tengah sudah terbangun, hampir di setiap kabupaten ada. Terus kedua di Jawa Timur alhamdulillah seluruh kabupaten sudah terbentuk wartawan karena setiap hari dari semua kabupaten se-Jawa Timur muncul terus beritanya mas. Banten sudah, Jawa Barat belum terlalu banyak, Jambi insya Allah Jambi dalam waktu dekat kita juga mau kunjungan ke sana mas, ke Jambi. Kemarin Kaperwil Jambi sempat datang ke kantor untuk pengembangan di Jambi. Sedangkan untuk Purbalingga kita lebih enak gini lah karena Nyun Sewu kalau sekedar nulis kita udah melalui lah ya mas ya, sudah melampaui, sudah selesai lah. Selesai. Nah tinggal saat ini karena perkembangan zaman kan zamannya zaman visual nih, konten kreator lebih terkenal nih, bagaimana Nah itu jurnalis bisa membuat konten yang menarik agar masyarakat pemirsa semuanya itu lebih tertarik gitu nggak? ini kayak Mas Dodo sendiri kan kenapa cenderung seneng kesorot kan lebih dinamis. Dinamika dalam ruang siar, dinamika dalam ruang reportase ini kan memang harus mengikuti perkembangan, terutama dalam dunia digital ini ya. Saya tertarik istilah konten kreator sekarang lebih up to date untuk menyiarkan kejadian-kejadian, dan di sini bagaimana perusahaan media atau pelaku media dalam hal ini jurnalis lah ya mengakomodir itu. Bagaimana konten kreator dalam memberikan informasi itu juga tidak mengabaikan ya pakem-pakem jurnalistik. Menurut Mas Dodo piye? Iya, zaman beda mas. Dalam artian gini, ketika masyarakat kan butuh sesuatu yang beda, sesuatu yang berkembang. Gitu loh. Contoh kayak menulis. Dulu kan gini, dulu ada media cetak gitu kan, berkembang jadi media online. Dan itu sudah dilampaui dan sekarang makanya wartawan itu untuk sekarang itu dibutuhkan itu kreatif dan inovatif. Biar masyarakat itu cenderung lebih menyukai berita. Kalau monoton masih masih seperti manual seperti itu kayaknya makanya Sorot itu berkembangnya sudah ke arah sana gitu loh. Ini loh, bagaimana informasi di dunia digital ini itu ada pertanggungjawaban. Artinya sekarang kan saya pernah ini melihat satu contoh kasus. Ada tagline begini, kejadian razia kendaraan bermotor sepi. Kenapa? Karena begitu cepatnya informasi bahwa di titik ini ada razia, orang nggak pada lewat situ. Nah ini loh,
informasi di media sosial ini kecepatannya itu melampaui cahaya itu. Iya gitu. Nah ini sebenarnya tantangan buat perusahaan media, buat teman-teman wartawan, bagaimana memberikan satu informasi tapi bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kaidah jurnalistik ini tetap dipakai. Betul, Nah itu, betul. terutama ya buat wartawan-wartawati kita lah ini, wartawan cewek-cewek ini tantangannya juga tidak Iya. banyak di luar sana yang ya dari dulu memang ini mitra wartawan itu yo orang-orang luar biasa dan yang nggak suka wartawan juga orang-orang luar biasa, jadi seimbang gitu loh. Nah ini kalau berbicara tadi tentang konten kreator, ini yang perlu kita coba kupas ini, konten kreator ini. Bagaimana konten kreator, seorang kreator itu dalam menyajikan sebuah informasi tetap apa namanya tidak mengabaikan kaidah jurnalistiknya gitu loh. Jadi Ya kan konten kreator bukan wartawan, Mas. Mungkin bebas lah ya. nah ini sebenarnya yang dari Kemenfo harus mengarahkan itu supaya selama ini kan informasi liar nih, informasi liar. Ya mungkin gini Mas, dengan ini berkembangnya para wartawan Sorot Nuswantoro itu jadi pionir lah, pionir dan edukasi. Sajian baru lah ya. Iya, Untuk dengan di membuat dunia media apa ya. Khususnya untuk Purbalingga nih, Iya. untuk Purbalingga khususnya. Ini Mas Rizal gimana Mas Rizal? Kalau terkait hal itu ya tergantung sih, tergantung masyarakat menyikapinya Mas. Kadang kita membuat berita Mas, kita datang ke desa, nah, kita sampaikan aspirasi-aspirasi kegiatan desa kepada masyarakat, kita program-program desa kita liput, ya tujuannya untuk apa gitu. Di samping itu kan desa itu kan lapisan terbawah ya, lapisan pemerintahan terbawah yang paling dekat dari sama masyarakat loh Mas Ali. RT lah. Iya betul. Nah itu kan kita kan perlu angkat itu Mas, agar pemerintahan desa itu bisa dilirik lah oleh pemerintahan daerah, oleh masyarakat. Oh masyarakat jadi tahu hal-hal apa saja yang dilakukan oleh desa untuk semua program-programnya lah seperti itu. Nah cuma kan kadang-kadang kan nyun sewu Mas Ali, konten kreator dan wartawan itu sekarang benar-benar apa ya, dari Google konten kreator ya. iya betul, kita datang ke desa ini Mas, tujuannya benar-benar baik lah, ingin mengangkat eksistensi desa dan sebagainya. Cuma pandangan mereka pun nggak begitu seperti dulu lah Mas Ali. Mereka lebih kayak memandang sebelah mata seperti itu loh. Ya karena mungkin banyaknya oknum-oknum wartawan yang ya nyun sewu lah ya, kalau ya menyalahgunakan profesi. Jadi dampaknya ya ke kita ini yang benar-benar tujuannya itu ya untuk bisa kolaborasi, kita maju bareng, menyampaikan aspirasi-aspirasi baik untuk masyarakat biar responnya pun baik ke pemerintahan gitu loh Mas loh. Seperti itu. Kalau kita sendiri dari Sorot Nuswantoro sih akan berusaha bagaimana kita independen, tidak berpihak kemanapun. Jadi melalui satu inovasi yang saat ini sedang kita lakukan, mengemas informasi, menyajikan informasi secara visual, itu menjadi satu langkah lebih maju nyun sewu daripada yang lainnya. Satu langkah lebih maju daripada yang lainnya. Karena kalau sudah bicara masalah website, bicara masalah pemberitaan dengan tulisan, kecamatan saja sudah punya website sendiri untuk menginformasikan kegiatan di kecamatan dan di wilayah kecamatan. Berarti dari pemerintah memunculkan pesaing-pesaing jadi wartawan. Nah, makanya kalau perusahaan pers tidak inovatif, ya tidak akan berkembang gitu loh. Karena sekarang seperti ini aja, Sorot Nuswantoro saja, coba buka. Beberapa hacker sudah banyak yang nyerang Sorot Nuswantoro lah, tapi alhamdulillah tim programmer kami cukup mumpuni untuk menghalau itu. Di Sorot Nuswantoro ada komentar
viewernya setiap hari luar biasa, bahkan kunjungan dari nasional dan internasional luar biasa banget. Jarang dengan yang lainnya loh. Media yang bisa dikomentari coba apa? Jarang kan? Yang komentarnya secara langsung seperti orang chattingan itu loh. Kita punya. Gitu. Untuk Mbak Royati coba, saya juga pengen dengar ini dari Mbak Royati, dari Mbak Talbiah nanti. Sorot Nuswantoro sendiri. Iya. Ya, kalau saya yang di lapangan sih sama yang tadi dibilang Mas Rizal. Kita benar-benar niat baik banget. Kita pengen bermitra, pengen kerjasama, pengen mengangkat. Misalnya kita ke desa itu, taruhlah kita mau ambil yang kegiatan-kegiatan positif. Ketika sudah bermitra itu saya pengennya monggo lah ada kegiatan apapun itu kita dikasih tahu gitu loh. Nanti kan sudah bermitra pasti kita tulis kita itu. Tapi beberapa desa ketika sudah bermitra mereka malah kayak membatasi diri. Nggak tahu seperti ya nggak tahu. Pokoknya seperti membatasi diri, ada informasi apapun kita jarang kasih tahu. Mereka dengan alasan kita sudah punya web sendiri. Alasannya selalu seperti itu. Padahal kan semakin misalnya mereka taruhlah di web sendiri ada, di media ada, kan lebih luas lagi yang menonton, yang mengetahui kegiatan apapun itu. Bedanya apa nih? Ini kita perusahaan pers punya website, desa punya website, terus kecamatan punya website, kabupaten punya website. Sehingga kalau bicara masalah media, semuanya udah punya media nih. Desa punya media, kecamatan punya media, kabupaten punya media. Jadi apa fungsi wartawan coba? Nah, disinilah perusahaan pers ini harus inovatif. Harus bisa menyajikan informasi dengan kemasan yang sangat menarik yang diminati oleh pembaca, netizen atau masyarakat. Begitu, Mas. Kalau saya sih gini ya, memang kondisi ini sudah diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya. Mungkin waktu masih media cetak, waktu saya masih tergabung dalam salah satu media cetak yang kebetulan waktu itu menjadi market leader untuk di wilayah Jawa Tengah lah. Dalam rapat itu ya sempat disinggung bahwa ini tantangan untuk dunia media ini luar biasa, terutama digitalisasi, terus berkembangnya medsos. Nah, cuman satu ini yang saya masih belum dapat ini. Bagaimana sebuah perusahaan media ini itu menjadi literasi buat informasi-informasi yang pemerintahan ataupun stakeholder yang lain. Artinya gini, yang menjadi nilai jual sebuah media adalah untuk terutama yang portal online ya, itu kan jumlah viewer. Jadi ketika informasi kita itu memang faktual, terus memang bisa dipertanggungjawabkan, itu insya Allah akan menjadi referensi. Bagaimana ini tantangan untuk Sorot terutama. Bagaimana ketika Sorot itu menyajikan sebuah berita, ini menjadi ya, artinya informasi Sorot ini itu informasi yang dirindukan gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya. Makanya untuk sajian pemberitaan apakah itu secara audiovisual ataupun secara redaksional itu teknis, tapi yang jelas bagaimana sajian informasi yang diberitakan oleh Sorot itu memang faktual dan up to date. Kita bersaingnya tidak hanya sesama media, tapi sesama konten kreator, pelaku-pelaku medsos. Karena gini, instansi banyak yang sudah punya portal website gitu kan. Bahkan sekarang banyak nih pemimpin wilayah, baik tingkat desa maupun tingkat sampai provinsi, mereka menginformasikan kegiatannya ke masyarakat dengan medsos dalam bentuk konten. Nah, itu jutaan itu. Nah, ya itu ada sisi negatif dan positifnya.
Sisi negatifnya mungkin munculnya stigma bahwa wong pejabat kok isine ngonten kan gitu kan. Tapi di sisi lain itu penting untuk laporan kepada masyarakat bahwa pimpinan ini sedang melakukan giat pemerintahannya ini itu bagus sebenarnya. Nah sebenarnya ini loh, kita yang sudah dibekali ilmu jurnalistik, bagaimana memberikan satu pemahaman bahwa informasi yang bisa dipertanggungjawabkan yang seperti ini loh gitu loh. Ini tantangan sih, tantangan buat perusahaan media terutama. Karena apa? Perkembangan medsos tidak bisa terbendung. Bener, baik di medsos ini, medsos itu, saya nggak sebut medsosnya lah, tapi dan di situ memang ada reward, ada value yang mereka dapat gitu loh. Nah ini bagaimana perusahaan media tetap mengukuhkan eksistensinya, tapi juga kita juga mengikuti perkembangan daripada dunia digital itu sendiri. Itu. Tapi maaf, ini bukan berarti kita kemen ya. Kita tetap siap bersaing dengan siapapun, baik itu dari konten kreator ataupun dari media lain, karena kita punya ritme sendiri dan punya inovasi sendiri yang mungkin beda dengan orang lain gitu loh. Dengan media lain. Iya, ya baik itu. Ya masa sih karena timbulnya sebuah banyaknya konten kreator, banyaknya media terus kita terus seolah tidak. Ya, itu sesuatu yang memang tidak bisa dibendung. Ya, kita tetap serius yang penting yang utama kelemahan nyun sewu dari oknum-oknum yang dulu berlaku ya, yang membuat jadi seolah kayak image dari wartawan itu. Nah, itu yang lagi kita perbaiki, lagi kita bangun. Ya, kepercayaan masyarakat itu loh, Mas. Kita sedang membangun namanya wartawan humanis. Jadi bagaimana kita akan dikangeni oleh banyak institusi, lembaga dan lain sebagainya. Dengan dulu kita aktif, sekarang kita itu lebih hanya membuat berita-berita yang menarik saja lah. Untuk Purbalingga, tapi kalau untuk kabupaten lain seluruh Indonesia kita aktif terus, semua wartawannya aktif. Tapi khusus untuk Purbalingga kita buat kemasan yang berbeda karena pusatnya Sorot Nuswantoro itu di Purbalingga. Jadi kita buat kemasan-kemasan yang beda dengan menonjolkan karakteristik budayanya, Mas. Itu termasuk halal nyun sewu seperti kemarin lah, halal kita ngangkat tentang sejarah melalui interaksi dengan makhluk astral itu ya sebenarnya salah satu bentuk konfirmasi, bukan hanya dengan manusia tapi manusia dengan jin pun kita konfirmasi gitu loh. Menarik lah. Tapi ini ngomong-ngomong sudah sore Mas ya. Yuk kita ke sana ke Wandelepen apa namanya? Sorry, Watu Lintang, ke warung Watu Lintang kita ngopi-ngopi sambil nyanyi-nyanyi. Diskusi. Tapi jangan lupa sholat dulu ini udah. Oh ya udah azan ya, kita sholat dulu ya. Oke pemirsa, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nuswantoro.